Ada beberapa kasus, nggak semua kasus sih, efek melahirkan baik normal maupun sesar ada. Cuma belum terbukti secara tapi ada beberapa pasien saya, ada 2 atau 3 pasien saya habis melahirkan pendengarannya berkurang. Bisa. Soalnya aneh, tadinya kan telinganya nggak ada suara nih, jadi kayak berdesi sampai sekarang nih, bingung, terus kepala sering sakit. Sempat vertigo nggak Ibu? Sering. Itu Pengaruh dari telinga juga. Ya nanti kita audiometri dulu ya Bu ya, biar tahu. Boleh. Iya. Kan udah pernah. Nanti saya instruksinya gini aja. Ibu bilang aja kalau ada suara ada, kalau bunyinya pelan-pelan, kalau nggak ada. Maaf ya Bu ya. Dilepas nggak? Nggak usah deh, nggak tebel kan ya? Oke. Ibu dengar suara saya? Dengar. Oke. Nanti Ibu fokus aja ke telinga ya. Khususnya yang kanan dulu. Selesai yang kanan baru yang kiri. Iya. Nanti Bu Nur jangan kemari nengoknya, fokus aja. Nah gitu. Nanti kalau dengar ada, kalau suaranya kecil, kalau nggak ada. Iya. Kalau Ibu ragu, minta diulang. Iya. Paham? Paham. Kita mulai ya. Bismillah. Dengar, tapi kecil. Pelan banget. Tidak. Nggak ada. Kecil banget. Oke. 90 itu 50% tadi. 50%. 50% penurunannya. Tapi ini belum semua, belum final. Dengar. Oke. Ini Dengar. tidak. Nggak ada. Dengar. Oke. Nggak ada. 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 Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Pelan banget. Oke. Frekuensi rendah. Nggak ada. Pelan. Dengar. Ada. Ada. Nggak ada, Pak. Pelan banget. Oke. Sekarang yang kiri ya Bu Nur. Iya. Pelan banget, Pak. Nggak ada. Ada. Pelan banget. Kiri lebih turun nih. Ada. 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 Nggak ada, Pak. Ada. Oke. Ada. Nggak ada. 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 Pelan. Nggak ada. Pelan banget. Pelan banget. Pelan banget. Oke, kita ganti untuk ke sarafnya ya. Satu alat lagi ya Bu. Satu lagi. Kalau ini di belakang telinga ya, Ya. buat saraf ya. Gini aja. Nah, oke, kiri ya Bu. Pelan. Nggak ada. Nggak ada suara. Pelan banget. Kiri 25.
dengar suara tapi kecil. Nih. Agak lumayan. Nih. Suara kecil dong. Nih. Agak lumayan dari tadi. Oke. Volumenya lebih kecil dari yang tadi ya? Kecil banget. Kecil banget. Ada tapi kecil. Ada. Ada. Ada Pak. Ya. Ada suara. Ada cuman pelan banget. Kanan ya. Ada Pak. Makin kecil ya? Ada. Makin kecil banget. Makin kecil. Gak ada suara. Kecil ya? Ada. Ada. Makin pelan. Ada. Ada. Pelan ya. Suara cuman pelan banget ya. Ini. Nah, ini agak kerasan. Ada suara. Oke. Dah. Boleh tahu nggak ini saraf yang ini telinga kanan atau kiri? Kalau lihat dari sarafnya hampir sama, terus gangguan telinganya juga hampir sama. Cuma yang kanan memang kenapa ada desisnya, frekuensi tingginya turun. Jadi dari tingkat gangguannya hampir sama, Bu. Cuma yang kiri relatif lebih stabil. Kalau yang kiri frekuensi tingginya turun. Yang kanan. Ini. Kalau yang bagus tuh di sini. Yang ini. Iya, yang bagus. Ini kanan ya? Iya, yang merah. Kita lihat ya, Bu ya. Siap dulu. Nah, ini sisa pendengarannya Bu Nur nih. Nah, yang kuning ini yang Ibu bisa dengar ketika percakapan begini ya. Ketika ditambah bising dia lebih nggak kedengeran lagi. Ya. Benar. Ini kalau normal harusnya Bu Nur segini dengernya. Tuh, sampai suara daun bergoyang aja tahu. Bu Nur kalau lihat dari ini, mungkin suara telepon yang tinggi, yang deringnya tinggi mana bisa dengar nih. Ini suara gobok aja, udah nggak dengar. Yang kanan Makin menurun ya. makin jauh nih Bu, bahkan udah mendekati ke berat yang kanan. Yang kiri dia teorinya sebenarnya lebih turun di frekuensi percakapan, cuma dia relatif lebih stabil frekuensi tingginya nih Bu. Makanya suara dering telepon rumah masih kedengeran. Iya. Dari situ. Nah, kalau temen pakai gini. Lebih nyaman di kiri, benar. Benar. Yang satu lebih nyaman pakai yang kiri. Kalau yang headset. sebelah sini sakit. Kalau saran saya kayaknya Bu Nur udah nggak boleh pakai headset. Nggak pernah, maksudnya tuh pernah sekali-kali gitu. Jangan deh kalau bisa. Saya nggak tahu awalnya kenapa. Ini lebih cenderung kalau lihat dari kasus begini, kami bilangnya ini antara gap saraf sama pendengaran tuh jauh. Bilangnya konduktif. Konduktif itu biasanya masalahnya itu ada di telinga luar tengah. Telinga dalam nggak terlalu biasanya, tapi ini frekuensi saraf juga turun. Jadi ada kemungkinan campur sebenarnya. Cuma buat sarafnya nggak terlalu. Saya nggak tahu. Ibu sering pilek juga nggak? Enggak. Kali sakit kepala. Sakit kepala itu ya. Jadi pendengarannya
lebih cenderung sebenarnya sarafnya itu masih agak lebih baik ya Bu ya. Lebih repot itu ketika sarafnya tambah turun. Jadi ibu harusnya begitu pakai alat dengar memahaminya udah lebih cepat. Beda sama orang yang bermasalah saraf pendengarannya. Jadi udah walaupun udah pakai alat kadang masih mencernanya itu belum bulat gitu loh. Walaupun itu pakai yang termahal. Walaupun pakai yang termahal. Karena ketika pakai yang biasa aja harusnya udah nyaman, apalagi pakai yang mahal gitu. Nah nanti buat Bu Nur saya cobakan lihat kasus gini sebenarnya harusnya udah kanan kiri pakai harusnya. Coba nanti mangga ibu bapak dari keluarga yang lebih ini lagi. Kalau lihat ini kan ibu pengennya di kanan tuh dibantunya ya. Kalau menurut bapak mendingan kanan atau kiri? Secara dua-duanya. Secara teori pemeriksaan harusnya yang dibantu itu yang bisa pilih salah satu mending yang mana? Kalau teori pemeriksaan internasional harusnya yang lebih baik yang dibantu. Kenapa? Karena ketika dia pakai alat responnya lebih cepat. Tapi ada yang saya mau tetap di kanan ya monggo gitu. Tergantung nyamannya yang pakai aja kalau saya. Begitu.